Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Cucian Tai akan menjadi perubahan terbesar dalam semua perkembangan jika dia tidak berbohong. Sebenarnya dia sangat ingin bekerja sama dengan Xiaoyan. Semua bergantung pada pesan yang disampaikan itu benar atau salah, dan meskipun Ratu meninggalkan beberapa kata, tapi itu tidak menjelaskan kemana perginya orang-orang dari alam dewa kuno ini. Pada gambar yang terlihat sebelumnya, Xiaoyan melihat kakak laki-lakinya, dan ada juga orang kuat dari dunia dewa kuno. Namun itu hanya sebuah gambar, tetapi bisa terlihat ada banyak dewa abadi yang tersembunyi di dunia dewa kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Ratu menyembunyikan kekuatannya dari semua orang, dan bahkan kakak laki-laki Xiaoyan sepertinya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lalu semuanya itu adalah makhluk tingkat abadi seperti dewa. Tepat saat Xiaoyan merasa ragu-ragu, tiba-tiba muncul angin sepoi-sepoi yang bertiup. Lalu Xiaoyan pun sangat terkejut, karena di sini secara logika, seharusnya tidak berangin dan tidak mungkin ada angin. Jika tidak ada yang terbang melintas, maka tidak akan ada angin seperti itu. Namun kemudian kini beberapa gambaran muncul lagi di benak Xiaoyan seperti yang terlihat pada bintang. Itu seperti sebuah kenangan yang muncul di benak Xiaoyan begitu saja. Ia berpikir yang mampu memiliki sarana seperti itu hanyalah sang ratu. Xiaoyan pun kini benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua. Gambar yang sepertinya muncul di depan mata Xiaoyan itu membuatnya merasa itu sangat nyata, seolah-olah dia berada di dalamnya. Di luar alam dewa kuno, ratusan kapal dewa palsu muncul dengan perkasa. Mereka datang dalam sekejap, kemudian para prajurit Taiksu yang perkasa menyerbu keluar. Area kegelapan yang luas terlihat seperti awan gelap. Sinar pemusnahan yang lebih kuat meledak dari dewa kekosongan dan langsung menuju pertahanan alam dewa kuno. Kemudian ledakan pun tak terhindarkan. Ratusan sinar tersebut pada saat yang sama, itu meledak menuju alam dewa kuno dan membuat seluruh dunia gemetar. Xiaoyan yang melihat pemandangan ini pun merasa terkejut. Rasa pertempuran telah terjadi antara alam dewa kuno dan Taiksu, namun kenapa tidak ada bekas pertempuran di sini? Kemudian cahaya pun berkedip, perang antara kedua belah pihak akan segera pecah, dan sejumlah besar tokoh muncul dari alam dewa kuno. Meski jumlahnya tidak sebanyak Taiksu, bagaimanapun ada jutaan prajurit Taiksu, namun kekuatan tempurnya terbatas. Mereka pun hanya bisa mengepung, namun dengan ini juga akan membuat pihak lain merasa sangat tidak nyaman. Setidaknya tidak ada waktu untuk terganggu bagi orang-orang kuat di Taiksu. Adegan itu pun terlihat kacau balau. Kemudian, sosok ratu pun muncul di dalamnya. Namun bukan Cu Cintai yang bertarung melawan ratu. Ini menunjukkan bahwa pertempuran ini terjadi sebelum Cu Cintai datang ke Shenxi, dan sebaliknya ada 3 orang yang mengepung ratu. Apakah ini Ratu Shenxi? Sungguh, melihat lebih baik daripada mendengar 100 kali, dan ini sangat indah. Tidak ada wanita di seluruh Taiksu yang secantik 1/10 ratu. Lalu nampak beberapa tokoh mengepung ratu, dan semua pria itu terlihat ada air liur di mulutnya. Sang ratu tidak memiliki pesona, tetapi sepertinya itu benar-benar sesuai dengan estetika setiap pria. Setiap orang melihat ratu secara berbeda, dan apa yang Xiaoyan lihat adalah penampakan terindah dalam imajinasinya. Namun kecantikan ratu tidak membutuhkan pujian, dan yang ada hanyalah niat membunuh. Lalu di wajah cantik ratu, itu adalah ketidakpedulian yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Kemudian muncul beberapa bilah pedang cahaya dingin meraung dari lengannya. Sebanyak 4 sosok terlihat muncul, tetapi sepertinya hal itu tidak terlalu menjadi ancaman bagi ratu, karena mereka memiliki keterampilan bertarung biasa, sehingga mudah sekali untuk dihadapi. Saya tidak menyangka ratu tidak hanya cantik, kekuatan ini sebenarnya sangat kuat dan menarik. Setelah mereka berempat menstabilkan tubuh mereka, momentumnya tiba-tiba kembali seperti semula. Meski mereka berhasil dipukul mundur oleh ratu, tetapi sepertinya mereka tidak takut sama sekali. Mereka lebih terlihat seperti sudah memiliki tiket kemenangan. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan Xiao Yueli,
Jika kekuatan ratu berada di level ketiga, ancaman seperti itu sebenarnya tidak terlalu besar, jadi mungkin karena ini, mereka tidak takut pada ratu. Kini Xiaoyan pun tidak banyak melihat adegan pertempuran, hanya perubahan suasana, dan sang ratu tampak sedih. Saat ini terlihat, rambut panjangnya berada di bahu, lalu darahnya keluar dari sudut mulut. Bagaimana? Apakah ini kemampuan yang mulia? Jika itu masalahnya, kami, saudara, tidak diterima. Terlihat sosok lain menertawakan ratu setelah mendengar ini. Kamu benar-benar sampah? Beraninya kamu bersikap kasar kepada ratu? Namun, pada saat ini sebuah teriakan tajam tiba-tiba keluar, lalu tawa keempat orang itu tiba-tiba berhenti dan mereka semua mundur sedikit dengan ekspresi hormat. Yang mulia, saya tahu kesalahan saya. Beberapa orang mengepalkan tangan dan mengangkat tangan untuk meminta maaf. Kemudian kini terlihat nomor dewa virtual, lalu sesosok datang dari langit, tidak ada yang mencolok pada dirinya. Ia pun mengenakan jubah putih, lalu memberikan orang semacam kelembutan, dan kelembutan itu menggambarkan seperti seorang pria sejati. Yang mulia ratu, saya Chu Anqing, saya adalah yang mulia Taixu, saya telah mengagumi ratu sejak lama. Dan saya datang ke sini hanya untuk mengundang yang mulia, ratu untuk ngobrol sendirian denganku. Terlihat, yang mulia kedua Taixu Xuanqing itu tersenyum ketika melihat ratu. Dia lalu berkata dengan lembut, jika yang mulia ratu ikut bersamaku, tak satu pun dari mereka akan terluka atau melukai. Saya, Taixu akan segera menarik pasukan saya. Lalu ratu pun menundukkan kepalanya dan melihat situasi pertempuran yang sengit. Tidak ada rasa takut sama sekali, karena alam dewa kuno tidak dirugikan sama sekali, dan prajurit Taixu ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Ikut denganmu untuk ngobrol sebentar, apakah kamu memenuhi syarat? Lalu ratu mengulurkan tangannya, kemudian mengikat kembali rambutnya dengan jepit rambut emas. Mata yang indah terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat. Tetapi Taixu pasti mempunyai sesuatu yang ingin diketahui ratu. Tentu jika ratu menolak, dia juga akan mundur. Lagi pula, Anda tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi keseluruhan pertempuran. Jadi aku akan meninggalkanmu, dan aku tidak akan menahanmu. Tidak masalah, saya hanya mengagumi yang mulia ratu. Minum saja teh bersamaku, dan saya tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Chu Anqing pun terlihat tulus. Sang ratu sedikit ragu-ragu, lalu matanya tiba-tiba menatap Chu Anqing. Kamu mundur dulu. Chu Anqing pun segera tersenyum setelah mendengar ini. Dia pun mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Lalu saat ini terlihat, jutaan prajurit Taixu mundur seperti air pasang. Saat itu, sang ratu pun melangkah maju dengan telapak kakinya dengan sangat cepat. Lalu ia muncul di depan Chu Anqing hampir seketika. Telapak tangan putihnya terentang, lalu dia pun mencekik leher Chu Anqing dengan erat. Adegan ini menyebabkan beberapa orang di sekitar segera bergegas maju. Sesosok berbicara, kita harus segera mengambil tindakan terhadap ratu. Terlihat, ia pun selangkah lebih dekat, lalu menyebabkan jiwanya hancur total. Kemudian suara gemuruh ratu tiba-tiba keluar, dan sosok beberapa orang semuanya terguncang. Mereka harus berhenti. Xuanqing dicubit oleh ratu. Wajahnya tidak banyak berubah, dan sepertinya tidak takut. Saya mendengar bahwa ratu adalah orang bijak yang langka di dunia. Saya ingin tahu apakah kau yakin ingin membunuhku? Namun sebaiknya jangan bunuh aku, karena diriku tidak berarti banyak untuk semua orang. Kini terlihat, ketenangannya membuat mata indah ratu sedikit mengecil. Keberaniannya tidak mengejutkan ratu, tetapi terlihat matanya yang tenang dan bijaksana. Sepertinya dia sudah menduganya, yaitu kekuatan yang tidak aktif, menunggu peluang pembalikan. Yang mulia Ratu Shanxi pun tidak memiliki apapun selain rahasia kecil ini, dan semuanya juga mengetahuinya.